Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan menyaksikan kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Juhad. Dan sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Abdullah Juhad. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua juga sama sehat walafiat, dalam keadaan baik. Amin. Dan sebelumnya ini minta maaf ya teman-teman karena mic-nya cuma satu ya. Tadi sebenarnya ada 2 mic, cuman ada kendala sedikit, jadi kita menggunakan 1 mic saja. Dan insya Allah tetap akan kita lanjutkan walaupun pakai 1 mic. Dan untuk itu Ustadz meneruskan kajian yang kemarin. Kita sudah mengisi kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Kemarin kita sudah membahas manusia itu zalim dan bodoh. Dan untuk tema berikutnya apa Ustadz? Nah, karena saat ini ya sudah memasuki awal bulan Rajab, dan biasanya bulan Rajab ini dikenal sebagai ya bulan Isra Mi'raj. Maka temanya kali ini dan mungkin beberapa episode yang akan datang ya seputar Isra Mi'raj. Ya. Atau tepatnya adalah Isra Mi'raj sebuah revolusi. Ya, sebuah revolusi teknologi peradaban. Jadi temanya cukup panjang, yakni Isra Mi'raj sebuah revolusi teknologi peradaban. Itu temanya. Jadi mengenai Isra Mi'raj ya Ustadz ya, tentang revolusi peradaban. Oke, karena kita membahas tentang Isra Mi'raj, ini sebenarnya memulai dari mana nih Ustadz tentang kajian Isra Mi'raj ini? Ya, karena pada umumnya kan sudah pada tahu bagaimana Isra Mi'raj itu. Maka karena ini temanya adalah yang kita angkat, tema yang ya katakanlah cukup ilmiah, yaitu Isra Mi'raj sebuah revolusi teknologi peradaban. Maka akan kita mulai dari pengertian istilah dulu ya. Misalnya pertama ada istilah Isra, kan? Isra itu apa? Nah, ini nanti secara etimologi bahasa, Isra itu kan dari asro, ya. Dari asro, ya. Dari asro ya? Ya, dari asro. Kemudian asro itu kan fi'il madhi, ya. Itu kata kerja lampau dan tepatnya itu termasuk fi'il sulasi mazid, 3 huruf tambahan, asro. Ya. Menjadi isra berarti menjadi isim masdar, bentuk kata benda jadian. Ya. Jadi asro itu artinya memperjalankan. Isra perjalanan. Ya. Dan itu rujukan ayatnya tuh surat apa dan ayat berapa ya Ustadz ya? Ya, itu ada kata-kata asra itu nanti dalam surat Al-Quran, surat yang ke-17 ya, surat Al-Isra ya. Al-Isra itu surat yang ke-17. Nah, ayat yang pertama. Nah, mungkin kalian sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu
huwas samiul basir. Nah, di sana ada kata-kata subhanalladzi asra. Nah, dari asra itu kemudian menjadi isra. Ya. Isra sendiri artinya apa, Ustaz? Isra berarti artinya perjalanan. Jadi semacam study tour. Nah, jadi kalau asra memperjalankan, isra perjalanan. Maka subhanalladzi sekarang diartikan apa subhanalladzi? Kan maha suci Allah. Padahal subhanallah itu kan subhan. Dari sabaha, yasbahu, sabahan. Jadi subhan, sibuk berbuat. Nah, jadi subhanalladzi, kesibukan berbuat itu hanyalah menurut alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Ya. Jadi subhanan ini yang sekarang diartikan maha suci. Karena kan tidak ada kata-kata Allah, tapi terjemahan sekarang kan maha suci Allah, begitu kan terjemahannya. Padahal itu dari sabhan, sabaha, yasbahu, sabhan. Kesibukan berbuat itu menurut, ya mestinya menurut yang telah memperjalankan hambanya. Nah, di sana ada kata asra. Nah, ya, jadi isra itu artinya perjalanan. Ya. Jadi mengacu pada ayat tersebut kan ada istilah pertama subhanalladzi. Ya, ternyata kesibukan berbuat di sana ada kata-kata asra, menjadi isra. Ya. Kemudian apa? Perjalanan kemana? Asra bi abdihi lailam. Pada waktu malam, di sana ada istilah minal masjidil haram. Nah, di masjidil haram dalam ayat tersebut itu bukan masjid yang seperti kita saksikan sekarang. Di Mekah itu bangunan masjid, bukan. Dulu belum ada bangunan itu. Jadi yang dimaksud masjidil haram di sana adalah Ka'bah. Ya. Jadi perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram, dari Ka'bah. Nah, kemudian ada kata-kata Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu apa maksudnya? Ya, Masjidil Aqsa itu pengertian sekarang kan bangunan masjid di Palestina, bukan. Jadi Masjidil Aqsa, masjid kan tempat sujud. Aqsa yang jauh. Ya. Jadi dari Mekah, dari Ka'bah di Masjidil Haram ya. Ke Masjidil Aqsa, ke tempat sujud yang jauh, yang paling ujung. Ya. Jadi bukan Masjidil Aqsa sekarang yang berupa bangunan masjid, bukan. Yang dimaksud Masjidil Aqsa adalah Sidratul Muntaha. Nah, untuk Sidratul Muntaha sendiri itu tempat yang paling ujung ya, Ustaz? Iya. Jadi Sidratul Muntaha itu ya ujung alam semesta. Nah, jadi Masjidil Aqsa di sana yang dimaksud adalah Sidratul Muntaha. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Ketika kita sudah mengetahui tempat yang paling ujung ini ya, Sidratul Muntaha, kemudian Nabi Muhammad SAW itu naiknya atau mungkin kendaraannya ya kalau istilah sekarang untuk mi'rajnya itu seperti apa, Ustaz? Ya. Mi'raj sendiri artinya apa? Ya, jadi kalau Isra artinya perjalanan, ya, semacam study tour lah. Study tour. Maka kalau Mi'raj, nah Mi'raj kan dari ngaroja. Ngaroja artinya naik. Ya, telah naik. Menjadi Mi'raj. Ngaroja ya'ruju. Mi'rajun. Mi'raj berarti alat. Alatnya yang digunakan ya. Jadi kalau aroja naik, Mi'raj berarti alat naik. Yang dimaksud siapa ini alat naik ini? Nah, ini maksudnya apa? Alat naiknya ini berupa apa gitu? Ya, jadi naiknya itu alatnya apa? Ya malaikat. Jadi alatnya itu malaikat. Alat untuk naik malaikat. Di mana malaikat itu kan mempunyai kekuatan. Ya. Kekuatan yang berkemampuan 600 dimensi. Nah, jadi naiknya Nabi Muhammad ini adalah menggunakan alatnya. Yang nanti alat tersebut dikatakan punya kemampuan 600 dimensi. Jadi cepat sekali. Nah, kadang-kadang di
cerita-cerita itu sekarang dikatakan naik buruk, ya kan? Buruk Kan dari barkun, iya. ya, barkun. Artinya kilat. Artinya kilat. Jadi kecepatan alatnya molekul itu adalah bagaikan kilat. Ya. Cepat sekali. Cuman yang anehnya ini Ustadz, maksudnya ketika orang mengasumsikan buruk, kenapa digambarkan seperti kuda gitu? Kan ada nih istilah-istilah kayak apa namanya, penggambaran buruk seperti kuda, seperti ya betul, memang itu apakah berbentuk seperti itu? Ya, memang itu katakanlah karena begitu cepatnya, kecepatannya, kadang-kadang diilustrasikan seperti kuda yang punya sayap, gitu, punya sayap tapi berkepala manusia. Nah, karena itu menjurus itu tadi memahami ayat Al-Qur'an tapi dengan mitos, ya, dengan mitos begitu. Jadi lebih banyak pada mitosnya itu. Nah, jadi di sana kayak mitologi gitu ya, apa makhluk-makhluk yang hanya di dongeng gitu. Ya. Jadi kalau bicara masalah malaikat kaitannya dengan Isra Mi'raj itu, nanti sana dikatakan ya dalam surat Al-Fatir ya ayat 1, di sana dikatakan bahwa alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah. Ya, dia Allah itu yang telah menjadikan malaikat rusulan. Nah, kata kuncinya malaikat itu rusulan. Jadi rasul itu apakah mesti manusia kan bukan. Dalam ayat tersebut dikatakan ja'ilil malaikati rusulan. Allah yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Ya, berarti utusan. Nah, di sana ada ayat selanjutnya dikatakan uli ajnihatin. Mereka itu punya kemampuan dimensi. Punya dimensi uli ajnihatin, yang sekarang diartikan malaikat itu punya sayap. Nah, ajnihah itu sekarang diartikan sayap. Tetapi ingat bahwa sayap ini kan menggambarkan kemampuan malaikat. Kemampuan untuk sayap, untuk naik. Ya, untuk naik tadi kan dia kan alat naiknya dalam Isra Mi'raj. Uli ajnihatin. Uli kan mempunyai kekuatan, ulul albab ya, mempunyai hati ya. Sehingga uli ajnihatin, malaikat itu punya kemampuan apa? Masna. Wasulasa, waruba. Nah, kata kuncinya kemampuan malaikat itu adalah masna. Wasulasa, waruba. Masna itu berkemampuan dua-dua ya, 3-3 kali 3-3 kali 4-4. Nah, jadi kemampuannya itu masna, wasulasa, waruba. Nah, sekarang diartikan kaitannya dengan dongeng tadi.